Ya, sekarang saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, tadi ada sebuah statement yang cukup menarik bahwa Kaisang ini lebih bermanfaat kalau bersama dengan Anies Baswedan. Itu maksudnya logika politiknya seperti apa, Prof? Ada dua level mengapa saya mengatakan hipotesis semacam itu ya. Yang pertama adalah level elit. Jadi di tingkat elit, Mas Anies itu membutuhkan kendaraan untuk bisa maju di Pilkada DKI Jakarta. Karena beliau bukan orang partai. Saat yang bersamaan, jalur perseorangan itu sudah ditutup. Jadi mau tidak mau harus melalui partai politik. Dan kalau kita lihat dari komposisi, berapa partai yang mendapatkan kursi di Pileg 2024 kemarin di Jakarta, itu PSI cukup lumayan. Ada sekitar 8 kursi yang diperebutkan, yang diraih oleh PSI. Belum lagi ada partai seperti PKB yang mengusung paket Mas Anies dengan Kaisang. Jadi dari sisi elit, itu memudahkan buat Anies untuk mendapatkan dukungan partai kalau ya, Kaisang sebagai cawagupnya. Nah yang kedua adalah di level massa, di tingkat warga Jakarta. Karena Mas Anies ini kan kuat terutama di wilayah yang basis Muslim religius ya. Seperti di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan, kemudian di sebagian Jakarta Pusat. Nah ini wilayah-wilayah Mas Anies. Sementara Kaisang, terutama kalau kita lihat dari jalur ayahnya, Pak Jokowi, itu kan kuatnya justru di wilayah seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara, di mana Mas Anies sangat lemah waktu Pilkada 2017 kemarin. Kekalahan Mas Anies di Pilpres kemarin juga karena kurang kuat di dua kota itu, Jakbar dan Jakut. Nah karenanya kalau misalnya ini secara teoritik ya, karena belum ada surveinya, secara teoritik Mas Kaisang lebih punya potensi untuk membantu suara Mas Anies menutupi kelemahan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, karena ayahnya memang sangat kuat di wilayah itu. Nah itu alasan saya mengatakan mengapa Mas Kaisang secara teoritik itu lebih punya potensi membantu Mas Anies ketimbang Kang Ridwan, karena untuk Kang Ridwan kan ada banyak overlap di situ antara basis Mas Kaisang dengan Ridwan Kamil. Ya. Prof. Burhan, tapi mungkin nggak kalau misalkan nih, kan kalau kita lihat kemarin sempat saya berbincang dengan pihak dari PDIP mengatakan nama Anies Baswedan ini dari pihak eksternal juga masuk loh dalam bursanya mereka untuk diajukan meskipun diputuskan saat ini. Kalau seandainya nanti Anies Baswedan diusung oleh PDIP, mungkinkah Anies Baswedan ini akan bersanding atau disandingkan dengan Kaisang? Karena kan kita tahu bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega pasca Pilpres kemarin seperti apa? Mungkin nggak? Betul, jadi jelas sangat kecil kemungkinan itu terjadi. Jadi memang ada trade off bisa. Kalau Anies pengen mendapatkan dukungan dari PD Perjuangan, ya kemungkinan nama Kaisang untuk masuk sebagai pendampingnya itu hampir tertutup 100%. Bukan berarti tidak mungkin, tapi hampir. Ya. Artinya ada trade off yang harus dibayar oleh Anies Baswedan kalau pengen berlaga melalui kendaraan partai seperti PD Perjuangan. Dan PD Perjuangan bukan hanya persoalan residu Pilpres terkait dengan hubungan dengan keluarga besar Jokowi, tetapi juga wajar kalau PD Perjuangan sebagai partai besar menginginkan kadernya sebagai wakil Mas Anies kalau Anies pengen dapat dukungan dari partai banteng. Yang berikutnya yang saya kira juga harus diperhitungkan, bagaimanapun Anies dengan Kaisang ini kan banyak kisah terutama PSI ya yang tidak harmonis antara kedua entitas ini ya. Jadi tidak mudah loh mendamaikan loyalis PSI dengan loyalis Anies kalau keduanya berlaga. Jadi memang harus dihitung. Tadi kan apa yang saya sampaikan tadi itu kan hitung-hitungan di atas kertas ya, belum empirik. Jadi secara empirik harus diuji apakah betul tesis saya bahwa Kaisang itu lebih bermanfaat buat Anies ataukah bermanfaat buat Ridwan Kamil. Tetapi hitung-hitungannya kalau dilihat dari historical data, memang potensi buat Kaisang untuk membantu Anies, terutama di tingkat elit untuk mendapatkan partai atau menambah suara terutama dari segmen pemilih nasionalis, itu lebih besar ketimbang buat Ridwan Kamil. Lagi-lagi ini hitung-hitungan di atas kertas.
belum secara empirik. Baik, Prof. Burhan, ketika Anda melihat bahwa Pilkada Jakarta ini kan kayak miniatur dari Pilpres nih. Ketika kita melihat misalnya Ridwan Kamil dengan Kaisang, katakanlah seperti itu. Hitung-hitungan koalisi politiknya seperti apa jadinya? Ini kayak 01 lawan 03 bersaing dengan 02 kan seolah-olah seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau paket ini muncul ya, jadi Ridwan Kamil misalnya dengan kader PAN atau kader Gerindra sebagai wakil Ridwan, Anies dengan Kaisang, itu yang menang Pak Jokowi itu, menurut saya ya. Karena siapapun yang menang di Pilkada DKI itu temennya Pak Jokowi jadinya. Karena Anies ada Kaisang sebagai pendampingnya. Kalau Ridwan dengan kader PAN atau kader Gerindra yang menang, juga Kang Ridwan temennya Pak Jokowi dan temennya Pak Prabowo nanti misalnya ya, setelah Pak Prabowo menjadi presiden per 20 Oktober 2024. Jadi saya melihat upaya dari sebagian partai termasuk PKB menjodohkan Anies dengan Kaisang itu satu usaha cantik menurut saya ya, supaya Anies ini tidak dibawa keluar misalnya melalui PD Perjuangan tapi ditarik ke dalam. Jadi Anies ini dinetralisir dengan cara dijodohkan dengan Kaisang. Sementara untuk Ridwan bisa maju sendiri entah pasangannya siapa, dan akhirnya itu PD Perjuangan menjadi kesulitan untuk bisa mengajukan tokoh sebagai calon gubernur kalau misalnya Anies dan Kaisang jadi ya dijodohkan. Ini analisis saya ya, bisa salah, tetapi saya melihat ini satu manuver yang cantik ya untuk membawa dua tokoh, dan dua tokoh ini itu punya potensi menang, dan siapapun yang menang itu dianggap dekat dengan pemerintahan yang akan datang. Dengan asumsi ya Kaisang menjadi pendampingnya Anies. Oke, artinya bisa dikatakan nanti posisi PDIP dalam Pilkada Jakarta ini dalam posisi terkunci nantinya. Betul, jangan lupa ya, jangankan PD Perjuangan, PKS saja sebagai pemenang pemilu di Jakarta tidak mampu untuk mengusung calon sendiri. Dan kalau misalnya Kaisang dijodohkan dengan Anies dan partai yang mendukungnya itu cukup untuk memenuhi syarat minimum ambang batas pencalon kepala daerah, PD Perjuangan gigit jari. Ya kan, sendirian nggak mampu untuk mengusung ya calon sendiri, kecuali harus memilih dari paket yang tersedia. Makanya ini menurut saya, dan statement Anies kemarin menarik di saya. Anies itu tidak menolak untuk dijodohkan dengan Kaisang. Artinya dia sendiri membuka opsi itu, ya, membuka opsi dijodohkan dengan Kaisang. Memang ada resistensi dari loyalis garis keras Anies, tetapi matematika politik, realitas politik memang nggak bisa dibohongi ya. Nah, di situ PD Perjuangan menjadi penting. Apakah dia mengambil langkah lebih cepat dengan mengusung Anies sebelum Anies dijodohkan dengan Kaisang, ataukah dia masih wait and see, berharap calon gubernur atau wakil gubernurnya dari kader mereka. Tetapi jangan lupa ketika mereka wait and see ya, Anies juga punya skenario lain, termasuk dengan memilih Kaisang sebagai cawagupnya.